Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2, Praktikum Analisa Farmasi Kuantitatif, SHIP A Angkatan 2020. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi iodi dan iodometri. Materi ini akan dijelaskan oleh saya sendiri dan juga 3 rekan saya. Disimak ya guys. Iodimetri dan iodometri. Iodimetri adalah titrasi redoks yang menggunakan larutan standar iodin sebagai titran dalam suasana netral atau sedikit asam. Sedangkan iodometri adalah titrasi redoks yang melibatkan titrasi iodin yang diproduksi dalam reaksi dengan larutan standar natrium tiosulfat. Untuk prinsip dari iodi dan iodometri ini menggunakan reaksi redoks, di mana reaksi redoks adalah reaksi kimia yang terjadi dari gabungan antara reduksi dan oksidasi. Berdasarkan konsep perubahan bilangan oksidasi, reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Untuk sampel yang digunakan pada titrasi iodi dan iodometri itu ada 2. Yang pertama mentampiron, yang kedua asam askorbat. Untuk indikatornya sendiri, dalam titrasi iodi dan iodometri ini menggunakan larutan amilum, di mana indikator larutan amilum ini pada titrasi iodimetri diberikan di awal titrasi, karena amilum tidak dapat mengabsorpsi iodin dalam larutan. Sedangkan pada titrasi iodometri diberikan di akhir titrasi, karena amilum akan mengabsorpsi iodin dalam larutan, sehingga iodin tidak dapat bereaksi dengan natrium tiosulfat. Kita akan membahas titrasi dari larutan metampiron. Untuk tahapannya dapat kita amati pada slide berikut. Jadi tahapan yang pertama itu kita lakukan pembakuan terhadap larutan iodin. Nah caranya itu yang pertama kita siapkan dulu alat dan bahan. Untuk alat-alatnya dapat kita lihat seperti pada gambar berikut, itu ada air lembayar, ada gelas ukur, ada buret, dan masih banyak peralatan kimia lainnya. Kemudian kita tuang larutan I2 ke dalam air lembayar. Setelah itu kita titrasi dengan menggunakan natrium tiosulfat dari larutan yang sebelumnya berwarna gelap sampai dia berwarna kuning. Seperti pada gambar berikut ini. Nah ketika dia sudah berwarna kuning, kita tambahkan indikator amilum sampai dia berwarna gelap. Seperti ini contohnya. Kemudian, setelah kita tambahkan larutan amilum, kita lakukan kembali titrasi dengan menggunakan natrium tiosulfat, sampai larutan yang sebelumnya berwarna gelap menjadi berwarna terang atau berwarna bening. Ini titik akhir dari titrasinya, dan ini penampakan dari dekatnya. Nah, selesai untuk tahapan pembakuan larutan iodium. Kemudian, yang berikutnya adalah tahapan penentuan kadar metampiron. Nah, tahapannya, yang pertama, kita masukkan sekitar 3 tetes larutan amilum ke dalam air lembayar. Setelah itu, kita titrasi dengan menggunakan larutan iodium sampai dia terbentuk larutan berwarna biru gelap yang stabil atau warna larutannya tidak mengalami perubahan kembali. Nah, ini contoh titrasi yang masih berjalan, jadi larutannya berubah warna menjadi warna terang. Kemudian ini adalah titik akhir dari titrasinya, sehingga dia larutannya berwarna biru stabil, dan ini adalah penampakan dari dekat. Nah, sekian untuk prosedur kerja dari vitamin C. Nah, untuk prosedur kerja yang dilakukan, untuk pertama yaitu larutan sampel dengan menggunakan air bebas karbon dioksida, kemudian bilas kaca arloji, pastikan semuanya telah terpindahkan. Kemudian bilas corong, kocok hingga larut. Setelah larut kita tanda bataskan. Kemudian tanda bataskan serta dinding tabung, pastikan dinding tabung telah kering. Kemudian tanda bataskan lagi, pastikan sejajar dengan mata. Setelah selesai kita homogenkan. Untuk preparasi sampel, pipet yang kita gunakan ini pipet volume. Sebelum digunakan, pipet terlebih dahulu kita bilas dengan larutan sampel. Kemudian pipet sebelum kita tanda bataskan, lap bagian bawah pipet, keringkan, kemudian kita tanda bataskan, pindahkan ke dalam air lembayar, tambahkan asam sebanyak 5 ml, kemudian masukkan ke dalam sampel, kemudian tambahkan amilum sebagai indikator sebanyak 2 ml. Nah, kemudian larutan sampel siap dititrasi. Untuk penetapan kadar sampel, di sini kita masukkan larutan iodium ke dalam buret. Larutan iodium ini sebelumnya kita telah tetapkan dengan menggunakan larutan natrium tiosulfat. Pastikan bagian bawah pipet terisi, kemudian tanda bataskan di titik 0. Nah, sebelum kita tanda bataskan, buret harus segera disekat terlebih dahulu. Kemudian tanda bataskan pastikan sejajar dengan mata. Nah, kemudian kita titrasi sampai berwarna biru. Setelah warna biru, titrasi kita hentikan. Selanjutnya itu kita menetapkan kadar. Sebelumnya telah dilakukan prosedur kerja, kemudian didapatkan volume pembakuan dari iodium, volume pembakuan natrium tiosulfat, kemudian hasil titrasi dari penetapan kadar metampiron, dan hasil titrasi dari asam askorbat. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan. Yang pertama, pembakuan larutan natrium tiosulfat dengan kalium iodat 0,1 normalitas banyak 10 ml. Didapatkan volume yang pertama itu 23,1 ml, volume 2 0,6 ml, volume 3 13 ml. Didapatkan volume rata-ratanya yaitu sebesar 18,9 ml. Kemudian kita hitung menggunakan rumus titrasi, yaitu ini volume kalium iodat, normalitas iodat itu sama dengan volume dari natrium tiosulfat dikali normalitas natrium tiosulfat. Didapatkan normalitas dari natrium tiosulfat yaitu sebesar 0,052 normalitas. Reaksi yang terjadi itu yang pertama, kalium iodat ditambah dengan kalium iodida dan ditambahkan HCl, asam klorida, didapatkan hasil iodium, HCl, dan air.
Nah, iodium yang dihasilkan ini akan bereaksi dengan natrium tiosulfat yang akan menghasilkan natrium tetrationat dan natrium iodida. Nah, selanjutnya itu pembakuan larutan iodium dengan natrium tiosulfat yang tadi telah didapatkan. Ini didapatkan ini dari volume natrium tiosulfat dikali normalitas dari natrium tiosulfat, dan itu sama dengan volume dari larutan iodium dikali normalitas dari iodium. Didapatkan normalitas dari iodium itu sebesar 0,029 normalitas. Reaksi yang terjadi yaitu iodium direaksikan dengan natrium tiosulfat akan menghasilkan natrium iodida dan natrium tetrationat. Kemudian kita akan melakukan penetapan kadar metampiron. Yaitu yang pertama kita menghitung berapa normalitas yang digunakan, yaitu sebesar 0,016 normalitas yang dapat dihitung berdasarkan dengan cara yang tadi. Kemudian kita menghitung massa metampiron, yaitu normalitas dikali berat molekul dari metampiron dikali volume rata-rata, kemudian dibagi 1000. Didapatkan massa metampiron yang dalam perhitungan itu 0,092 gram. Nah, persen kadar metampiron ini dihitung dengan massa metampiron perhitungan dibagi dengan massa metampiron yang ditimbang. Metampiron yang ditimbang itu sebesar 200 mg, sehingga kalau kita konversikan menjadi 0,2 gram, didapatkan hasil 46%. Reaksi yang terjadi itu sebagai berikut. Selanjutnya itu penetapan kadar asam askorbat. Penetapan asam askorbat sama seperti dengan penetapan kadar metampiron. Yang pertama kita menghitung volume rata-ratanya, kemudian kita menghitung berapa normalitas dari asam askorbatnya, didapatkan 0,020 ml. Kemudian kita menghitung massa asam askorbat, didapatkan 0,05 gram. Kemudian kita menghitung kadar asam askorbat, yaitu 0,050 gram. Massa asam askorbat dalam perhitungan dibagi dengan massa askorbat yang ditimbang, yaitu sebesar 500 mg. Dikali 100% itu sama dengan 10%. Asam askorbat yang direaksikan dengan iodium itu akan menghasilkan reaksi asam dehidroaskorbat, yaitu asam askorbatnya teroksidasi. Baik, sekian dari saya, dan saya mewakili kelompok 2 mengucapkan terima kasih.